Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dalam bilangan bulat itu ada 3 jenis bilangan. Yang pertama bilangan positif. Bilangan positif itu letaknya di kanan. Di kanannya 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pokoknya bilangan yang depannya ini tidak ada tanda min, tidak ada tanda seret, tidak ada tanda negatifnya, berarti itu bilangan positif. Dan ada lagi bilangan 0. Bilangan 0 ya 0 itu sendiri. Selanjutnya ada bilangan negatif. Bilangan negatif letaknya itu di kiri, di kirinya 0. Bilangan negatif itu ada stripnya, ada depannya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Dalam bilangan bulat, ada operasi bilangan bulat yang perlu diingat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika ada A tambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Jika ada A dikurangi negatif B itu sama dengan A tambah B. Sekarang contoh operasi bilangan bulat. Untuk contohnya di sini ada negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 ditambah 3 ini ada yang harus kalian perhatikan. Jika tandanya negatif itu gerak ke kiri. Kalau positif itu gerak ke kanan. Maksudnya gerak ke kanan dan kiri itu gimana? Ya, gini. Negatif 4 itu kalian berjalanlah ke kiri 4 langkah, mulainya dari 0. Sini. Terus bergerak ke kanan sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai di atasnya negatif 4 sini. Berdiri ke sini. Kalau negatif, dia bergerak ke kiri. Kalau positif, dia bergerak ke kanan. Ditambah 3. Karena di sini positif, berarti artinya dari negatif 4 ini, dia berjalan ke kanan 3 langkah. Dari negatif 4 ini bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Berdirinya di atas sini, bergerak ke kanan. Dilihat nih, berhentinya di mana? Ternyata dia berhentinya di atas negatif 1. Berarti jawabannya negatif 1. Untuk soal selanjutnya, ini ada 4 ditambah negatif 6. Karena 4 di sini positif, berarti kita bergerak ke kanan karena dia positif, mulainya dari 0. Boleh garisnya ditaruh bawah, misalnya kayak gini, bergerak ke kanan sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Berdiri di bawahnya 4 sini ke kanan. Karena di sini ditambah negatif 6, berarti bergeraknya dia ke kiri 6 langkah, dimulai dari 4. Mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berdiri di sini. Berdirinya ternyata dia berhenti di bawahnya negatif 2. Berarti jawabannya negatif 2. Nah, jika kalian pakai garis bilangan ini terlalu lama, itu bisa kalian misalkan negatif itu sebagai hutang, dan positif itu sebagai bayar hutang. Misalnya, di sini ada negatif 4, itu dimisalkan sebagai punya hutang 4 dibayar 3. Ketika punya hutang 4 yang dibayar 3, berarti yang masih itu hutang atau uangnya. Karena kan banyakan hutangnya, berarti yang sisa hutangnya. Karena sisa hutang, berarti dia negatif. Hutang 4 dibayar 3, berarti kan masih sisa hutang 1. Berarti itu jawabannya negatif 1. Kayak gitu. Jika pakai hutangan bingung, digambar saja, nggak apa-apa. Terserah kalian mau pilih cara yang mana. Selanjutnya ini ada contoh lagi, ada negatif 2 ditambah negatif 3. Kalau pakai gambar, karena ada negatif 2, berarti kita mulainya dari 0, selalu dari 0. Karena dia negatif, berarti bergeraknya ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2, berdiri di sini.
Terus ternyata dia ditambah negatif. Karena negatif berarti dia bergeraknya ke kiri lagi. Mulai dari negatif 2 ini bergerak ke kiri sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Ternyata berdirinya di sini. Berarti kayak gini, ini jawabannya ini karena di atasnya negatif 5 berarti jawabannya negatif 5. Kalau pakai sistem hutang-hutangan, ini gini, negatif 2 kan, tadi kalau negatif kan dianggap hutang, berarti hutangnya 2 ditambah hutang lagi 3, udah hutang 2, hutang lagi 3, berarti kan hutangnya nambah, jadi hutang 5, karena hutang berarti nulisnya negatif 5, begitu. Nah, ini misalnya ini saya ganti aja deh, biar nanti ada jawabannya, diganti jadi negatif 1 gitu misalnya. Ini negatif 3 ditambah negatif 1. Mulainya tetap dari 0, berjalan ke kiri 3 langkah. Kenapa ke kiri? Karena di sini kan negatif. 1, 2, 3. Ditambah negatif 1. Karena di sini negatif, bergeraknya juga negatif lagi ke kiri sejauh 1 langkah. Karena berhentinya di bawahnya negatif 4, berarti jawabannya negatif 4. Seperti yang saya tuliskan di awal tadi di awal kan saya nuliskan ini A plus negatif B itu sama dengan A dikurangi B. A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Nah, sesuai bentuk ini, di sini ada 4 dikurangi negatif 2. Ini sesuai sifat ini, jadi 4 ditambah 2. Hitungnya jadi 4 tambah 2, ya 6, gitu aja. Terus ada ini, negatif 3 dikurangi negatif 3. Nulisnya jadi gini, karena di sini ada negatif, negatif sesuai sifat ini. Negatif ketemu negatif, jadi positif nih di sini. Jadi plus 3. Ngitungnya gimana? Ngitungnya karena ini negatif, berarti dia bergerak ke kiri mulai dari 0. Mulainya awal kali selalu mulai dari 0. Ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di sini. Ditambah 3. Karena ditambah berarti dia bergerak ke kanan atau ke kiri? Bergerak ke kanan. Mulainya dari negatif 3. Bergerak ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti berhenti di atasnya 0. Berarti jawabannya 0. Kalau mau pakai sistem hutang-hutangan, bisa negatif 3, hutangnya 3, disaur 3. Berarti kan hutangnya habis, jadi jawabannya 0. Selanjutnya adalah pemodelan soal cerita. Dalam pemodelan soal cerita itu ada 2 kata kunci. Kalau ada kata di atas permukaan, itu berarti angkanya positif. Kalau di bawah permukaan, berarti angkanya negatif. Langsung ke contoh saja biar mudah. Di sini gini, katrol di atas tanah 3 meter. Permukaan air di bawah permukaan tanah 1 meter. Panjang tali katrol minimal adalah, kita gambar dulu. Di sini ada tanah. Terus tanah ini misalnya ada sumur nih. Sumur kayak gini. Ini sumurnya gini. Terus katrolnya tuh di sini. Katrol di sini, katrol ini mau dikasih tali sampai ke bawah sini, sampai menyentuh air, minimal tuh berapa biar bisa katrolnya itu menyentuh air. Kita lihat, dia itu katrolnya di atas tanah, berarti di atas, karena di atas berarti positif. Terus tanahnya ini kita misalkan jadi 0, tanahnya jadi 0. Terus katrolnya itu positif ke atas itu sebanyak 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3. Jadi ke atas 3, 1, 2, 3. Jadi katrolnya ada di sini. Selanjutnya, permukaan air di bawah permukaan tanah, karena tanahnya di sini, di bawah, karena di bawah berarti negatif, dia turun ke bawah. Di bawah 1 meter, berarti ini negatif 1.
Yang ditanya itu adalah tali katrol minimal. Cara mencari tali katrol minimal ini pakai selisih. Yang atas dikurangi yang bawah, karena yang atas kan 3. Dikurangi yang bawah kan negatif 1. Terus dihitung. 3, tadi di awal saya sudah bilang, kalau ada A dikurangi negatif B, itu kan sama dengan A plus B, A tambah B. Berarti di sini kalau ada 3 dikurangi negatif 1 kan sama aja kayak 3 tambah 1. Berarti sama dengan 4. Berarti tali minimal yang dibutuhkan untuk katrol tersebut adalah 4 meter. Selanjutnya ada contoh lain. Di sini ada ikan hiu berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Ikan pari berenang 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa jarak ikan hiu dan pari? Karena ini di bawah permukaan laut, ingat tadi kata kuncinya kalau di bawah itu berarti negatif, kalau di atas berarti positif. Di sini ada kata-kata 10 meter di bawah permukaan laut ikan hiu. Berarti ini kita gambar di sini ikan hiunya. Ini yang permukaan lautnya ini yang patokannya itu selalu dikasih 0, ditulisi 0. Kita anggap patokannya 0. Karena dia di bawah permukaan laut berarti dia negatif. Ini ke bawah sini. Ini posisinya ikan hiu ini berarti dia negatif 10. Taruh sini aja deh biar kelihatan. Negatif 10. Terus ikan pari berenang 5 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah berarti dia negatif. 0 ke bawahnya itu 5 meter, berarti negatif 5. Yang ditanya adalah berapa jarak hiu dan pari. Seperti yang tadi, cara mencari jarak itu adalah dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Caranya mengurangi yang besar tuh yang mana, yang kecil yang mana? Yang besar itu yang letaknya di atas. Ini yang besar. Jadi negatif 5-nya di atas. Jaraknya itu berarti negatif 5 dikurangi negatif 10. Sesuai sifat ini, berarti ini kan jadi gini, 5 tambah 10. Berapa? 5. Selanjutnya ada contoh lain. Di sini ada ikan hiu berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Ikan pari berenang 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa jarak ikan hiu dan pari? Karena ini di bawah permukaan laut, ingat tadi kata kuncinya kalau di bawah itu berarti negatif. Kalau di atas berarti positif. Di sini ada kata-kata 10 meter di bawah permukaan laut ikan hiu. Berarti ini kita gambar di sini ikan hiunya. Ini yang permukaan lautnya ini yang patokannya itu selalu dikasih 0, ditulisi 0. Kita anggap patokannya 0. Karena dia di bawah permukaan laut berarti dia negatif. Ini ke bawah sini. Ini posisinya ikan hiu ini berarti dia negatif 10. Taruh sini aja deh biar kelihatan. Negatif 10. Terus ikan pari berenang 5 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah berarti dia negatif. 0 ke bawahnya itu 5 meter, berarti negatif 5. Yang ditanya adalah berapa jarak hiu dan pari. Seperti yang tadi, cara mencari jarak itu adalah dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Caranya mengurangi yang besar tuh yang mana, yang kecil yang mana? Yang besar itu yang letaknya di atas. Ini yang besar. Jadi negatif 5-nya di atas. Jaraknya itu berarti negatif 5 dikurangi negatif 10. Sesuai sifat ini, berarti ini kan jadi gini, 5 tambah 10. Berapa? 5.